Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hafid Preda Ilhami. Seperti yang sudah dijanjikan kemarin, eh, gue akan menceritakan salah satu tempat yang sebenarnya banyak banget cerita horornya. Emang udah terkenal banget horor. Dulu gue juga waktu baru pertama kali nginjekin kaki di Brawijaya, masih seputar Brawijaya. Itu gue waktu itu mau ke asrama mahasiswa di UB. Jadi gue waktu itu pengennya di sana, jadi nggak ngekos di luar dulu. Maksudnya biar gampang kan ke kampus. Kalau dulu waktu masih kuliah di Brawijaya, asrama itu dikuotain. Pokoknya maksudnya gini, misalnya kita nginep di sewa asrama, nanti itu dibatasin tuh, boleh 1-2 tahun kalau nggak salah. Nanti rolling dan itu penuh terus, jadi benar-benar yang ngantri. Hoki-hokian lah kalau nggak salah gitu waktu itu. Nah, walaupun rame banget itu, kalau gue waktu itu lihat sekilas dan dengar dari beberapa teman gue, emang bangunannya itu dalamnya itu agak tua gitu, agak tua, dan ternyata banyak kejadian-kejadian horor yang terjadi di asrama tersebut. Gue udah nemuin salah satu artikel di merdeka.com yang ngebahas tentang cerita horor asrama mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Dan menurut gue ceritanya menarik juga dan bagus, karena isinya juga yang nyampein tuh pengalaman mahasiswa-mahasiswa di sana. Langsung aja gue bakal bacain ceritanya ya. Check it out. Dari merdeka.com. Cerita horor tentang bangunan yang dihuni makhluk halus di Indonesia mungkin sudah tidak terhitung jumlahnya. Dari sekian banyak bangunan yang dianggap horor, salah satunya adalah Asrama Koperasi Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Salah satu mahasiswa yang pernah menghuni asrama berlantai 4 itu adalah Miki 10. Melalui forum Kaskus, akun yang mengaku mahasiswa politeknik tersebut pernah mengalami kejadian-kejadian menyeramkan. Mahasiswa yang tinggal di Blok B Asrama Kopma Unbrau menuturkan, kejadian horor yang dialaminya terjadi tahun 2005 saat dirinya tengah tidur. Saat tengah malam, dia merasa ada yang menarik selimutnya. Sejenak terlelap, tiba-tiba dia terbangun. Selimutnya seperti ada yang narik-narik di bagian kaki. Saya coba tarik lagi, tapi tarikan itu makin kencang. Penasaran apa ini yang narik-narik, saya coba tengok, coba lihat. Dan mengejutkan, ternyata saya melihat tangan hitam kecil, pucat, yang mencengkram selimut kencang-kencang. Dan tiba-tiba dia lepas, dan tangan itu masuk ke bawah ranjang. Mahasiswa angkatan 2004 itu menambahkan, kejadian horor tidak hanya dialami dirinya sendiri. Mahasiswa angkatan 2004 itu menambahkan, kejadian horor tidak hanya dialami dirinya sendiri. Temannya yang baru pulang dalam kegiatan fakultas juga mengalami kejadian menyeramkan. Saat melewati jalan menuju asrama Kopma atau koperasi mahasiswa, temannya melihat seorang tengah duduk di warung nasi sendirian. Padahal waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Warung nasi tersebut juga sudah tutup. Sampai di asrama, dia terus cerita sama saya kalau dia habis melihat orang yang tidak punya mata, hidung, maupun mulut. Mungkin ini yang banyak orang bicarakan tentang muka rata. Selain itu,
ada kisah mahasiswa yang didatangi 3 tuyul di kamarnya. Meski tuyul-tuyul tersebut tidak mengganggu, namun saat diminta meninggalkan kamar asrama, makhluk halus tersebut enggan untuk pergi. Awalnya mereka cuek dan tetap bermain, lalu kemudian hilang berbarengan dengan teman sekamarnya yang masuk sambil membawa makanan. 2 hari setelah itu baru dia menceritakan ke beberapa teman termasuk saya. Jadi rame banget ya, malah ternyata di sekitar situ juga ada makhluk muka rata yang pernah gue ceritain juga di video sebelumnya, bisa diklik. Dan pokoknya intinya itu mungkin ya cerita dari Universitas Brawijaya Malang. Di channel gue kepikiran ada konsep, jadi mungkin gue akan menceritakan suatu tempat. Konsepnya contoh ya, misalnya berikutnya karena istri gue lulusan Undip, mungkin gue bakal cerita terkait hantu-hantu di Undip. 1, 2, 3 mungkin konsepnya seputar di Undip. Nanti baru minggu terakhir di bulan itu gue bakal bikin pengalaman pribadi, tapi nggak mengerucut ke nggak cuma fokus di kampus Undip, tapi ada di Semarang secara luas. Nanti gue mungkin bakal cerita kayak gitu, kayak seru tuh. Kita tunggu aja nanti gimana konsepnya, karena ini juga channel gue baru buka, ngomong gue juga masih belepotan banget. Intinya gue minta masukan dari teman-teman. Kalau misalnya coba jangan cuma duduk doang di tempat tidur kayak gini, kelihatan mager banget. Boleh kasih masukan, tulis saya di komen. Atau enggak, coba cerita tentang apa, mungkin ada di modifikasi kayak apa. Itu terserah teman-teman, coba tolong masukannya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, bisa tolong pencet tombol like-nya. Dan jangan lupa di subscribe. Tapi kalau misalnya kurang suka, boleh di dislike. Siapa tahu dari dislike-nya itu bisa bikin channel gue lebih berkembang. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.